Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton dan mendengarkan segmen ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di balik ketenangan Desa Jamang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tersimpan sebuah legenda turun-temurun yang masih dipercaya hingga saat ini. Orang Lamongan pasti tahu dong desa ini. Jadi kisah ini bermula dari seorang tokoh alim desa bernama Mbah Dengkek, yang tanpa disangka dia harus berhadapan dengan sosok mistis dari Bengawan Solo, yaitu siluman buaya. Peristiwa demi peristiwa membawa Mbah Dengkek pada sebuah perjanjian gaib dengan siluman buaya. Sebuah janji yang akan mengubah sejarah desa selamanya. Dari kejadian ini, lahir ikon buaya Jamang, simbol perlindungan yang masih dipercaya masyarakat setempat hingga kini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam perjanjian antara Mbah Dengkek dan makhluk gaib itu? Inilah sejarah dalam legenda yang terus hidup di hati masyarakat Desa Jamang. Pagi ini udara di kampung sangat sejuk. Kabut embun menghias menyelimut pada kejauhan membuat mata memandang sejuk. Sementara para ibu-ibu sibuk menumbuk ubi yang akan dijadikan nasi. Ternyata tidak hanya ubi saja, terkadang juga jagung dari hasilnya mengasak dari bekas panenan di ladang yang mereka jadikan nasi setiap hari. Sinar pagi mulai menampak. Warga laki-laki berbondong-bondong memulai aktivitasnya. Kebanyakan aktivitasnya adalah berladang. Ada yang ke sawah, ada yang ke ladang tebu, ladang jagung, dan lain-lain. Segelintir tembakau bekas rokoknya tadi malam dihisap kuat hingga tampak urat-urat di wajahnya mengembang. Dengan menatap para putra-putrinya bermain, Mbah Dengkek terjun dalam lamunan. Pikirannya berkecamuk, memikirkan nasib anaknya kelak. Pak, kopine nek meja, nang diombe, nang budal. Pak, kopinya ada di meja, buruan diminum, kemudian berangkat. Suara seruan dari istri tercinta memecahkan lamunan Mbah Dengkek, hingga membuatnya beranjak ke meja dapur untuk meneguk kopi setengah manis kesukaannya. Hari ini seperti biasanya, lalu lalang orang membawa peralatan berladang menuju ladangnya masing-masing. Tidak lain juga Mbah Dengkek dengan membawa cangkul dan sabit melangkah ke ladang tebu miliknya. Ya, Mbah Dengkek adalah tokoh agama di Desa Jamang, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Sifatnya yang sederhana serta kealimannya membuat sosok Mbah Dengkek disegani para masyarakat. Tidak hanya masyarakat Jamang saja, bahkan dari kampung tetangga tidak sedikit yang segan dengan Mbah Dengkek. Mbah Dengkek adalah putra ketiga dari 5 bersaudara. Semuanya telah berkeluarga masing-masing. Karena punggungnya agak membungkuk, membuat masyarakat memanggilnya Mbah Dengkek. Dengan ditemani segelintir tembakau membungkam mulutnya menahan isapan rokoknya agar tidak jatuh, Mbah Dengkek terus mencabuti rumput-rumput yang mengganggu tanaman tebu miliknya. Sesekali, Mbah Dengkek duduk untuk menghindari panas yang mulai menyengat. Kibasan capilnya sedikit menghilangkan rasa panas, dan sesekali matanya menatap ke sungai Bengawan Solo yang bersebelahan dengan ladangnya. Bahkan tidak jarang, Mbah Dengkek menjumpai buaya-buaya yang menghuni sungai Bengawan Solo. Panas, wayah laut sih, engko terus namane. Panas, waktunya istirahat dulu, nanti diteruskan lagi. Guyonan khas Mbah Dengkek kepada tetangga ladangnya. Hai, ulere siake mbah, awang-awangan arepe laut. Ulatnya masih banyak, nanggung kalau istirahat, sahut Mbah Karmo, tetangga ladang Mbah Dengkek. Biasanya setelah itu disertai dengan galak tawa di antara mereka. Baginya,
Cara guyonan-guyonan seperti itu mengolahragakan otot-otot di wajah sehingga akan tampak awet muda. Tidak lama setelah guyonan itu, para warga berlarian sambil memukuli kentongan dan berteriak maling. Mbah Dengke dan Mbah Karmo yang mulai sepuh sadar tidak akan bisa ikut membantu warga yang lain untuk mengejar maling. Ternyata yang kemalingan adalah salah satu warga kaya di desa itu, dan yang diambil oleh maling itu adalah sebuah jamang, hiasan kepala yang terbuat dari emas. Bagi warga, sudah tidak aneh lagi adanya maling di siang bolong. Desa Jamang kerap sekali menjadi sasaran para maling. Yang mereka incar adalah jamang, atau udeng untuk pengantin yang terbuat dari emas. Hal ini mungkin beda penyebutan dengan penyebutan di daerah lain. Konon, karena itu juga hingga desa ini bernama Jamang. Jamang yang dibawa lari maling itu dilempar di tanah perbatasan, yang saat ini menjadi gedung madrasah ibtidaiyah di desa itu. Sejak saat itu, warga menyebut tempat pembuangan itu dengan sebutan Jamang. Hingga pada akhirnya, melalui kesepakatan warga dan perangkat desa, sebutan itu diadopsi menjadi nama desa. Memang, pada saat itu desa Jamang masih banyak kejahatan di mana-mana, seperti pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. Senja menggelayut di ufuk barat. Burung pulang ke sarang dengan nyanyian-nyanyian yang bahagia. Jika malam tiba, Jamang gelap tanpa cahaya yang cukup. Maklum, ketika malam tiba tidak ada pencahayaan listrik masuk di kampung. Jadi para warga biasanya menerangi dengan lampu oblik atau lampu api dari sumbu. Duh, anak kok nangis gak meneng-meneng. Aduh, anak kok nangis terus nggak diam-diam. Keluh Bu Sartima, tetangga dari Mbah Dengke. Pak, anak Sartima nangis terus. Mesakno, ombeni banyumu cek nang meneng. Pak, anaknya Bu Sartima nangis terus. Kasian. Coba kasih minum air, biar bisa diam. Sambung istri Mbah Dengke meminta agar membantu mengobati anak Bu Sartima. Karena memang Mbah Dengke ini sedikit banyak mengerti ilmu perdukunan, dan itu didapat dari ayahanda. Kemudian, tidak lama, Mbah Dengke meminumkan air bacaannya kepada anak Bu Sartima yang konon katanya memang sering diganggu barang-barang gaib. Pagi yang indah di desa Jamang. Suara-suara kokokan ayam bersahut dengan nyanyian burung di balik rindang ranting daun pohon gempol di sebelah rumah. Terlihat, para warga mulai sibuk memulai aktivitas hari-harinya. Begitu juga Mbah Dengke. Usai menyeruput kopi setengah manis bikinan istrinya, Mbah Dengke segera menuju ladang tebu miliknya. Tidak lama, Mbah Karmo juga merapat ke ladang miliknya. Keduanya saling sibuk masing-masing dengan cangkul dan sabitnya. Senja beriring di ufuk barat. Azan maghrib berkumandang. Mbah Dengke tidak pernah lupa dengan kewajibannya menunaikan sholat 5 waktu. Meskipun di ladang, Mbah Dengke tetap berusaha tidak meninggalkan sekalipun. Kadang menyempatkan untuk pulang apabila tidak membawa bekal sarung dan baju suci. Namun, tidak jarang Mbah Dengke menunaikan sholat di ladang dengan beralas daun-daun kering kemudian dilapis dengan sajadah suci miliknya. Seperti hari ini, Mbah Dengke menunaikan sholat di pojokan ladangnya yang biasa beliau gunakan untuk istirahat ataupun sholat. Sedangkan Mbah Karmo memilih untuk pulang karena mengeluh kepalanya agak pusing. Mungkin sekalian istirahat di rumah saja. Usai melaksanakan sholat maghrib, Mbah Dengke beristirahat sejenak sambil menikmati bekal makanan ringan dari rumah. Sudah menjadi kebiasaannya, Mbah Dengke tidak pulang ketika maghrib menjelang, karena biasanya sampai isya pun terkadang Mbah Dengke baru pulang. Hari mulai gelap, seiring tenggelamnya sang surya. Tiba-tiba ada suara.
Mata Mbak Dengkek mengarah kepada sumber suara yang seperti ada pergerakan makhluk hidup di balik dedaunan tebu. Matanya terus memperhatikan sumber suara itu, dan dalam hatinya masih bertanya-tanya, suara apa itu? Mbak Dengkek beranjak dari tempat duduknya untuk mengamati sosok itu. Ternyata itu adalah siluman buaya yang sedang berganti pakaian. Nyalinya tidak menciut sedikit pun. Buaya itu meninggalkan ladang menuju ke perkampungan. Rasa penasaran semakin menggelayut. Dengan langkah kecil, Mbak Dengkek terus mengikuti dan memata-matai siluman buaya itu. Dalam pikirannya hanya satu pertanyaan, mau kemanakah buaya itu? Siluman buaya itu ternyata menuju ke keramaian desa Brumbun yang memang sedang berlangsung acara sedekah bumi atau nyadran. Dari kejauhan, Mbak Dengkek terus mengamati gerik siluman buaya itu yang sedang asik beso atau sedang joget di musik gamelan. Dirasa cukup, Mbak Dengkek segera balik kanan dan kembali menuju ladangnya. Sesampai pada ladangnya, Mbak Dengkek lantas menyembunyikan pakaian buaya tersebut dan menunggu siluman buaya itu kembali. Waktu kian larut malam, sementara para kawanan jangkrik dan belalang terus beradu suara dari kejauhan, beriring dengan suara aliran air dari Bengawan Solo. Hingga cukup lama, Mbak Dengkek duduk sembari menghisap gelintingan rokoknya. Lalu, tiba-tiba ada suara lagi. Srek, srek, srek. Suara itu kembali terdengar. Siluman buaya itu kembali dan sibuk mencari pakaiannya. Golek opo? Lagi nyari apa? Tanya Mbak Dengkek mengagetkan siluman buaya yang sedari tadi masih sibuk mencari pakaiannya. Golek klambiku. Bogowo ta? Lagi nyariin bajuku. Apa kamu bawa? Jawab siluman buaya tersebut. Mbak Dengkek tidak menanyakan banyak hal. Pakaian yang beliau sembunyikan segera diserahkan kepada siluman buaya itu. Mbak Dengkek lantas melangkahkan kakinya untuk pulang. Malam itu, Mbak Dengkek panas tinggi dan menggigil seperti masuk angin. Tubuhnya meriang, kepalanya pusing. Kuwi masuk angin, Pak. Mulane ta nek mulya aja dalu-dalu. Mene-mane budal sing penting awake waras. Itu masuk angin, Pak. Makanya kalau pulang jangan malam-malam. Yang penting badannya sehat. Ucapan istri Mbak Dengkek sembari memberikan kompres untuk menurunkan suhu badan Mbak Dengkek. Namun, Mbak Dengkek tidak mau memanjakan sakitnya. Paginya, Mbak Dengkek pergi ke ladang tebu seperti biasa. Istrinya melarangnya untuk meladang hari ini. Akan tetapi, Mbak Dengkek kekeh untuk tidak memanjakan sakitnya. Karena apabila terlalu dimanjakan, akan semakin parah. Begitulah alasannya. Pagi hari, tidak ada yang aneh. Semua seperti hari-hari biasa. Mbak Dengkek duduk di pojokan ladang di bawah rumbunan rimbun daun ubi. Mbak Dengkek duduk di pojokan ladang di bawah rumunan rimbun daun ubi. Beliau memperbaiki cangkulnya yang gagangnya lepas. Bak disambar petir di siang bolong. Tak disangka, seekor buaya besar menepi dari sungai. Tidak takut untuk menjadi santapan bagi buaya besar itu, Mbak Dengkek terus memandangi buaya itu sambil bergumam di dalam benaknya. Seperti gak asing sama buaya itu. Sepertinya ada yang aneh. Ternyata, buaya itu adalah siluman buaya yang waktu itu diintainya. Siluman buaya itu memberikan isyarat, meminta tolong kepada Mbak Dengkek untuk mengambilkan kayu dulang yang tersangkut pada rahang gigi buaya itu. Mbak Dengkek tidak langsung memberikan pertolongan. Lantas, Mbak Dengkek memberikan satu syarat kepada siluman buaya itu sebelum menolongnya.
Badengke beranjak mengambil kayu lamtoro yang biasa digunakan untuk menanam jagung. Badengke berdiri di hadapan siluman buaya dan mengajukan syarat. Aku gelem nulung, tapi ono syarate. Ojo mangan uang jamang, lan saanak turunku kabeh. Tur nek awakmu mblenjani janji, kayu dulang iki bakal balik maneh. Aku mau nolong, tapi ada syaratnya. Jangan sampai memangsa warga Jamang dan anak turunku semua. Kalau kamu ingkar janji, kayu ini akan balik lagi, ujar Badengke kepada siluman buaya di hadapannya. Lantas, buaya itu mengiyakan perjanjian dengan Badengke. Badengke lantas mengambilkan kayu dulang itu dengan bantuan kayu lamtoro miliknya, dan kayu dulang itu pun dibawanya pulang. Setelah kejadian itu, julukan Putra Buaya Jamang melekat erat pada desa Jamang, bahkan telah menjadi ikon desa Jamang dan dikenal oleh banyak desa lain. Sampai saat ini, kayu dulang yang pernah tersangkut pada gigi buaya itu masih tersimpan rapi di kediaman cucu Badengke, yakni Kiai Haji Abdul Mukti di desa Jamang itu. Nah, itulah episode cerita asal-usul ikon buaya yang begitu melekat pada desa Jamang. Desa kecil yang masih dalam naungan Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Untuk warga Lamongan, pastinya tidak asing dong dengan desa ini. Meski jauh dari pusat keramaian kota, namun Jamang menyimpan kesan asri dan jauh dari polusi udara. Karena tata letak desa yang berada di antara persawahan membuat Jamang selalu memiliki keindahan tersendiri. Buat yang masih stay, aku ucapkan terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.